Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdullah Siko Ibrahim. Sekarang ini sebagai Kepala Sekolah Penggara SDN 1 Beyande Kabupaten Belamongondo Timur. Saya juga sebagai instruktur nasional guru pembelajar dan instruktur nasional PKB, yaitu program keprofesional berkelanjutan. Dalam hal ini saya mendapat amanah dari Ibu Agnes J.T. Singal, SPD, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023, di mana saya mendapat amanah itu berupa pertanyaan bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis HOTS pada kelas rendah. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran HOTS ini mengajak kepada siswa untuk berpikir kritis, higher order of thinking skill, di mana guru mengajak untuk bagaimana siswa itu berpikir kritis dan kreatif. Dalam hal ini saya ada beberapa cara bagaimana guru itu mengajak siswa untuk berpikir kritis. Yang pertama, mungkin juga guru harus membuat berupa mind map atau peta konsep. Ini membuat siswa juga mengajak siswa untuk berpikir kritis. Dari peta konsep itu mengajak siswa bagaimana apa yang dimaksud dalam peta konsep itu. Ini membuat siswa juga untuk berpikir kritis. Kemudian guru membuat pertanyaan-pertanyaan untuk merespon kepada siswa untuk memberikan jawaban. Ini juga salah satu cara kita untuk bagaimana siswa itu akan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, bisa juga pembelajaran berbasis komputer atau berbasis teknologi. Ini juga bisa mengajak siswa untuk berpikir kritis. Kemudian yang paling penting di sini adalah guru membuat eksperimen sederhana. Dari eksperimen itu siswa bisa melihat dan bisa menyimpulkan hasil daripada hasil eksperimen itu sendiri. Nah, ini membuat siswa untuk berpikir kritis. Kemudian guru juga bisa membuat metode berbasis proyek. Karena dari proyek ini siswa diajak untuk bagaimana dia menemukan masalah dan pemecahan masalah itu sendiri, walaupun dalam basis kelas rendah. Mungkin ini yang cara-cara bagaimana kita untuk memberikan pembelajaran HOTS kepada anak-anak yang kelas rendah dan mungkin pada kelas tinggi pada umumnya juga. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menumbuhkan minat baca pada peserta didik di kelas rendah. Yang guru laksanakan atau perlu guru laksanakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan minat anak membaca, khususnya pada kelas-kelas rendah, itu ada beberapa cara. Mungkin yang pertama adalah memilih buku-buku yang tepat, di mana guru itu memperhatikan bakat dan minat anak itu sendiri. Dari situ kita sebagai pendidik memilih buku-buku yang cocok dengan anak-anak itu sendiri. Sebab kalau tidak sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri, itu mungkin juga mengakibatkan minat anak itu tidak kurang dalam membaca buku. Kemudian yang kedua adalah bisa juga memanfaatkan apa yang ada di sekitar peserta didik maupun di sekolah. Seperti mungkin ada majalah-majalah, komik, atau artikel-artikel sederhana atau gambar-gambar yang bisa
memicu anak itu tertarik untuk membaca. Nah, ini penting juga, salah satu metode kita bagaimana untuk menumbuhkan peserta didik untuk membaca. Kemudian ciptakan suasana. Ini juga penting juga, karena dengan suasana yang menyenangkan itu siswa bisa tertarik dengan membaca. Seperti apa yang saya sudah laksanakan, itu saya membuat taman baca. Dari taman baca itu anak-anak bisa membaca di waktu-waktu mereka luang, baik dalam waktu istirahat. Mereka bisa membaca di taman baca. Dengan saya membuat taman baca itu, anak-anak senang. Mereka duduk bersenang sambil membaca buku. Dari taman baca itu saya letakkan buku-buku yang bisa menarik peserta didik untuk membaca. Ini juga sangat bagus untuk menumbuhkan bagaimana minat anak untuk membaca. Kemudian guru juga bisa membuat slogan-slogan yang sifatnya edukatif. Ini juga bisa menumbuhkan juga minat baca peserta didik. Dari slogan-slogan edukatif ini, anak-anak secara tidak langsung mereka ikut dalam membaca untuk menumbuhkan minat anak untuk membaca. Kemudian yang berikut adalah sharing. Ketika guru membagikan buku-buku cerita atau kemudian anak diberikan waktu untuk berbagi kepada teman-temannya untuk menceritakan kembali walaupun dalam bahasa sehari-hari apa yang dia baca. Ini juga salah satu strategi untuk menumbuhkan minat anak baca. Kemudian yang berikut, dilatih anak-anak itu untuk cara membaca yang baik. Ini juga bisa menumbuhkan minat anak untuk membaca. Yang paling tren sekarang ini yaitu program aplikasi BookBot. Ini sangat penting sekali, dan pernah saya ikuti bahwa dalam aplikasi BookBot ini ada untuk aplikasi untuk anak. Nah, di situ banyak buku-buku cerita-cerita yang bisa menarik anak untuk membaca. Di samping itu juga ada aplikasi BookBot untuk guru. Di sini guru bisa melihat perkembangan anak dalam membaca, bisa dilihat oleh guru maupun orang tua. Mungkin beberapa hal ini yang bisa membuat anak dalam membaca. Mungkin hanya ini yang bisa share melalui kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.